Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mahasiswa pemerokram mata kuliah fikih muamalat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan fikih muamalat yang sekarang sudah nyampe pada pertemuan ke-6 di hari Kamis ini. Saya akan mengulas kembali terkait dengan konsep syirkah dan konsep i'alah yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 tempo hari pada hari Kamis, pada hari Selasa. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan umul kitab dengan harapan apa yang kita bahas ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Ala hadhihi niyal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, konsep syirkah dan konsep i'alah ini secara garis besar ini membahas tentang kerjasama ini. Kerjasama antara dua orang ya atau lebih ya. Apa itu konsep syirkah? Dari pengertiannya dikatakan di sini asyirkatu hiya aqdun yastalzimu bimuqtadahu syakhsani aw aktsara bi ayyusahima kullun minhum fi masru'in yastahdifur ribha bi taqdimi hissatin liktisami ma qad yansha'u anil masru'i min ribhin aw khasaratin. Jadi syirkah adalah aqdun, hiya aqdun, akad syirkah itu. Yastalzimu yang mengharuskan akad ini bimuqtadahu dengan kehendaknya akad ya mengharuskan sahsoni ini harusnya sahsa ini ya kepada dua orang ini jadi maf'ul harusnya sahsa ini sahsa ini kepada dua orang di sana ketik jadi aqdun yastalzimu bimuqtadahu sahsa ini suatu akad yang mengharuskan dengan kehendak akad itu mengharuskan kepada dua orang atau lebih dari dua orang bi ayyusahima dengan gambaran saling bertukar saham ya. Kullun siapa masing-masing minhum dari mereka yang banyak itu fi masru'in di dalam sesuatu yang hendak dimulai untuk dikerjakan. Yastahdifur ribhah yang masing-masing itu ingin memperoleh keuntungan bitaqdimi hissatin dengan memberikan bagian min malin dari harta atau amalin atau pekerjaan. Jadi masing-masing dari mereka memberikan harta atau kemudian pekerjaan karena nanti permodalan di dalam syirkah itu ada yang harta ansih, ada yang kemudian bekerja sama dalam perbuatan amal. Jadi tidak ada hartanya. Liktisami ma qad yansau anil masru' agar nanti kemudian dibagi apa yang muncul dari apa yang sudah dilakukan nyatanya itu min ribhin au khasaratin baik itu berupa keuntungan ataupun kerugian. Jadi syirkah itu maknanya kan dari kata syaraka ya. Syaraka itu maknanya adalah bekerja sama atau bersekutu. Nah, itu dikatakan syarokah dari bahasa syarikah atau syarokah ya. Itu maknanya adalah menjadi sekutu. Syirkah itu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, baik itu dana atau amal, seperti yang sudah katakan tadi itu. Bitaqdimi hissatin min malin au amalin. Dengan kesepakatan kalau ada keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama di antara keduanya. Terus kemudian rukun syirkah. Rukun syirkah itu ada 3 di sini. Yang pertama adalah muta'aqidain.
dua orang yang saling bertransaksi. Maksudnya adalah dua orang yang bekerja sama, ya. Dengan syarat keduanya sudah memenuhi kriteria. Jadi yang mau bekerja sama ini tidak boleh tidak balik, harus sudah balik, harus sudah berakal, harus pandai, tidak boleh orang bodoh, karena kalau nanti bekerja sama dengan orang bodoh rugi terus. Dan tidak dalam kondisi dicekal, ya mahjur. Kalau dalam bahasa fikih itu ada mahjur alaih. Mahjur alaih itu dicekal. Jadi dia tidak boleh ngapa-ngapain dengan harta yang kemudian dia miliki. Di mahjur itu gara-gara safah, ya, karena bodoh, idiot, atau karena gara muflis, dia terlalu banyak hutang, ya, irtakabat huduyun, sehingga sudah tidak dipercaya kemudian mengelola harta, karena kalau kemudian diberi terus permodalan dia akan bangkrut terus. Kemudian mughman alaih, orang yang ayan, majnun, ya, orang gila, itu semuanya di mahjur. Hartanya, ya, jadi tidak boleh mentasarufkan. Jadi mereka yang bekerja sama betul-betul tidak dalam kondisi dicekal, ya, penggunaan hartanya. Dalam bahasa fikih disebut dengan mahjur. Jadi kalau Anda belajar di fikih itu ada babul hajri, bab pengampuan atau bab pencekalan, ya. Kemudian yang kedua, objek syirkah. Nah, itu objek syirkah itu harus berupa harta atau pekerjaan. Jadi bisa saja kemudian bekerja sama harta, jadi hartanya dicampur. Saya misalkan punya 500, kemudian yang satunya punya 500, ya. Nah, jadi 1 juta digabung jadi 1. Nah, berarti dalam bisnis permodalan misalkan. Atau kemudian pekerjaan. Saya ahli di bidang membuat pintu, sementara teman saya ahli di bidang membuat tembok. Nah, menjadi satulah bekerja sama membuat rumah. Itu namanya dalam pekerjaan. Kemudian syighar. Syighar itu artinya pernyataan yang muncul dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Baik itu ucapan secara lisan ataupun perbuatan yang menunjukkan itu tidak ada paksaan. Yang menunjukkan tidak ada paksaan. Oke. Ini rukun syirkah. Selanjutnya macam-macam syirkah. Jadi syirkah itu terbagi menjadi 2, jadi syirkatul amlak wa syirkatul uqud. Kalau syirkatul amlak itu maksudnya penguasaan harta secara kolektif, berupa bangunan, barang bergerak atau barang berharga. Jadi saya misalkan bersama teman saya membeli properti rumah, ya, rumah misalkan. Atau bangunan, 10 bangunan itu modalnya dari saya dan teman saya. Maka berarti saya ini sudah bekerja sama dalam permodalan. Saya tidak bekerja, teman saya tidak bekerja. Nanti kalau ada keuntungan dari bangunan-bangunan yang saya sudah investasikan itu, yang saya sudah beli, nanti dibagi 2 antara kita, ya. Sering seperti itu. Misalkan saya punya teman 5 orang membeli tanah, ya. Tanahnya luas untuk dibangun properti, nanti dikapling-kapling, ya. Nah, saya tidak bekerja sudah, itu nanti teman saya juga tidak bekerja, ya cukup dijual itu, nah, dari penjualan itu nanti kalau ada keuntungan baru dibagi 2. Itu namanya syirkatul amlak. Kalau syirkatul uqud itu akan kerjasama antara 2 orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya dalam transaksi jual beli atau lainnya, ya. Dalam jual beli dan lainnya. Jadi kalau amlak itu penguasaan secara kolektif terhadap bangunan atau barang bergerak atau barang berharga. Kalau uqud itu ada transaksi, ya. Jadi berarti ada pekerjaan percampuran antara modal dan juga pekerjaan kalau uqud. Nah, syirkah uqud ini sendiri ada macamnya banyak, ya. Jadi diantaranya ada syirkah inan. Syirkah inan ini kerjasama antara 2 orang atau lebih dengan harta masing-masing untuk dikelola oleh mereka sendiri dan keuntungan dibagi di antara mereka. Atau salah seorang sebagai pengelola dan mendapat jatah keuntungan lebih banyak daripada rekannya. Misalkan saya dengan teman saya, Baidawi sama Gufron. Baidawi ini punya modal lebih banyak, Gufron punya modal lebih sedikit. Nah, kemudian saya dipercaya untuk mengomandani kerjasama ini, dan saya akan mendapatkan jatah lebih banyak nanti keuntungan karena saya itu yang terjun langsung.
sementara teman saya hanya nyuplai dana dan lagian dana saya lebih banyak. Itu namanya syirkatul inan. Kemudian ada syirkatul mudharabah. Nah, syirkatul mudharabah itu ya kerjasama. Satu sebagai pemodal, yang satu sebagai pekerja ini. Seorang sebagai pemodal investor menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola mudharib untuk diperdagangkan dia berhak mendapat persentase tertentu dari keuntungan. Jadi misalkan saya ini orang kaya, ya ada teman saya yang nggak punya modal sama sekali, cuma dia punya keahlian. Misalkan dia pandai di bidang mencukur, ya saya biayai dia dalam kemudian membuat kios cukur, ya atau ya tempat untuk melakukan cukur dari alatnya dan semacamnya, ya. Kemudian ketika ada keuntungan dari hasil mencukur, kemudian kita bagi dengan persentase yang kita sepakati, karena saya Anda sebagai modal, saya tidak mampu melakukan cukuran itu, mencukur tidak mampu saya, teman saya yang mampu. Itu namanya syirkah mudharabah, karena yang satu hanya sebagai pemodal, sementara yang satu sebagai pekerja. Itu namanya syirkah mudharabah. Yang kedua, yang ketiga syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu artinya kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Ini berarti sudah pelaku bisnis ini. Jadi syirkatul wujuh ini pelaku bisnis. Jadi ada dua orang atau lebih memiliki reputasi dan nama baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan misalkan, menjual barang tersebut secara tunai, lalu keuntungan yang dapat dibagi bersama atas dasar kesepakatan di antara mereka. Ya, hampir mirip dengan tadi yang saya gambarkan itu, beli beli pesawat misalkan, di kredit atau beli mobil untuk beli mobil untuk rental. Nah, secara kredit 5 orang misalkan, ternyata setelah dikredit ini kok ada keuntungan kalau dibayar tunai atau dijual secara tunai, kemudian dijuallah dengan cara tunai, keuntungannya itu kemudian dibagi. Selanjutnya ada syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ini berarti dari abdan namanya itu berarti pekerjaan, kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha dilakukan oleh tubuh mereka, yakni masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja seperti saya tadi itu. Saya mau buat rumah. Nah, saya datang ke kepala tukang. Nah, kepala tukang ini hanya pintar menggambar saja. Sementara anak buahnya ada yang tukang buat dolo, ya, ada yang tukang pasang bata, ada yang tukang pasang pasang kayunya, pasang atapnya, itu bekerja sama jadi satu kesatuan untuk membuat rumah yang saya pesan tadi itu. Maka antara kepala tukang dengan anak buahnya itu namanya syirkatul abdan. Syirkatul abdan, karena itu bekerja sama di dalam di dalam kerja atau amal. Tidak ada modal di sana itu. Ada syirkah mufawadah yang terakhir, kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan berganda. Jadi kalau mufawadah itu setiap orang yang bekerja sama di dalam atau anggota syirkah ini semuanya memberi modal dan semuanya bekerja. Semuanya memberi modal dan semuanya bekerja. Kalau ada keuntungan nanti kemudian baru dibagi. Ini macam-macam syirkah, ya. Selanjutnya berakhirnya akad syirkah. Akad syirkah itu berakhir yang pertama salah satu pihak membatalkan. Jadi kalau batal ya sudah selesai. Begitu, karena ini memang tidak terikat ini. Tidak ada ikatan karena atas kerelaan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan, yang satu ternyata sudah gendeng, bodoh misalkan. Nah, ya maka ya berhenti sudah, yang bodoh itu jangan diteruskan untuk melakukan harta biar tidak rugi. Atau salah satu pihak meninggal dunia. Nah, tetapi yang bersyirkah ternyata banyak orang, 10 orang, yang meninggal satu saja sudah yang selesai. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan, seperti yang sudah saya tadi itu. Nah, karena boros, ya, karena gendeng, karena gila dan macam.
salah satu pihak jatuh bangkrut, yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham sedekah. Modal para anggota tahu-tahu hilang, lenyap, dicuri maling, misalkan, habis semuanya. Ya sudah, selesai. Ini berakhirnya akad syirkah. Ini terkait dengan syirkah kerjasama. Jadi ini masalah permodalan, kadang modal saja atau modal dengan pekerjaan atau pekerjaan saja. Inilah yang dimaksud dengan akad syirkah. Selanjutnya ji'alah. Apa kalau ji'alah? Ji'alah itu al-ji'alah aqdun yastalzimu fihi ahadu tarafaihi. Wa huwa al-ja'il bi taqdimi iwadin ma'lumin wa huwa al-ja'lu atau al-ju'lu liman yuhaqqiqu natijatan muayyanatan fi zamanin ma'lumin aw majhulin wa huwa al-amil. Jadi ja'alah itu adalah sesuatu, ya, akad yang mewajibkan, mengharuskan salah satu dari dua pihak, yakni ja'il itu dengan cara memberi imbalan tertentu yang disebut dengan al-ju'lu, ya, bagi orang yang mampu merealisasikan, ya, suatu usaha tertentu dalam waktu tertentu, ya, atau waktu yang tidak diketahui. Contoh, barang saya hilang. Saya bilang sembara, woro-woro, bagi siapa saja yang menemukan barang saya yang hilang di Sungai Bedadung, maka saya akan memberikan upah 50 juta. Misalkan. Itu kan sudah diketahui iwatnya, imbalannya. Pada batas waktu 10 hari. Atau tidak diberi batas waktu, kapanpun saja, yang penting ketemu. Itu juga sah juga, itu namanya ji'alah. Ji'alah itu artinya akad sayembara, ya. Sayembara. Rukun ji'alah pertama harus ada ja'il. Ja'il itu yang berjanji akan memberikan imbalan. Saya yang tadi kehilangan barang itu. Ada ju'lah. Nah, ju'lah itu upahnya. Ada amal. Ya, namanya mencari barang harus ada pekerjaan yang dia mencari barang tersebut supaya ketemu. Kemudian ada sirat. Ucapan dari saya tadi itu, barang siapa yang kemudian menemukan barang saya yang hilang, maka dia berhak mendapatkan sekian-sekian. Nah, itu namanya sirat. Terus perbedaan ji'alah dan ijarah. Lalu apa kemudian perbedaan antara akad ji'alah dengan ijarah? Ijarah kan sewa menyewa. Kalau ji'alah begini, pemenuhan manfaat ji'alah tidak dapat disempurnakan oleh ja'il kecuali dengan selesainya pekerjaan seperti menemukan barang yang hilang. Artinya manfaat itu baru dirasa ketika barang yang hilang ketahuan, ketemu sudah. Berbeda dengan ijarah. Ijarah itu ketika sudah uang diberikan, ya, barang kemudian dipegang, orang yang kemudian memberikan uang tersebut kepada mu'jir selaku penyewa, mustajir sudah langsung bisa merasakan, sudah langsung bisa merasakan manfaat, ya. Kesempurnaan pemenuhan manfaat bagi mustajir adalah apa yang dikerjakan oleh ajir tadi itu. Begitu. Ji'alah sah walaupun mengandung ketidakjelasan, gharar pekerjaannya dan batas waktunya tidak jelas. Berbeda dengan ijarah. Ijarah harus jelas. Misalkan Anda menyuruh orang buat sumur, kan jelas sampai jadi sumur. Kalau ini kan nggak jelas seperti tadi itu, sampai ketemu kan kapan, kan nggak jelas. Kalau saya menyuruh orang, saya ini sebagai mu'jir. Kemudian orang yang disuruh itu sebagai ajir, orang yang tenaganya saya kasih upah, kan. Kalau menyewakan barang itu namanya mustajir. Tapi kalau yang disewa itu adalah tenaganya, maka disebut dengan ajir. Orang yang menyewa sama semuanya disebut, orang yang menyewakan itu semuanya disebut dengan, kalau dalam begini ya,
Kalau dalam barang, maka yang menyewakan namanya mukjir, yang menerima sewa namanya mustajir. Sementara kalau dalam persoalan pekerjaan, orang yang menyewakan pekerjaannya kepada orang lain itu namanya ajir. Nah, orang yang menerima manfaat dari pekerjaan orang lain itu namanya mustajir. Misalkan ada orang yang pintar menggali sumur, ya, dia menawarkan diri kepada mustajir, orang yang mau menyewa tenaganya itu. Nah, bilang begini, saya siap menggali sumur sampean mau bayar berapa? Ya, 100.000. Oke, setelah digali sumur selesai, maka dibayarlah 100.000. Itu namanya dia sebagai ajir, kemudian yang membayar tadi sebagai mustajir. Kalau dalam kasus mobil misalkan, ini saya punya mobil, ya, mobil saya ini mau saya sewakan kepada Anda, maka saya disebut mukjir, bukan ajir, tapi mukjir. Karena bukan tenaganya, tapi mobilnya yang kemudian disewakan. Orang yang menyewa tetap disebut dengan mustajir, ya, mustajir. Nah, ini kalau dalam ji'alah sah walaupun mengandung ketidakjelasan. Sementara kalau dalam ijarah harus jelas. Pada ji'alah tidak boleh mensyaratkan upah dibayar di muka. Kenapa? Karena masih belum ketemu. Ya kalau ketemu, kalau nggak ketemu kan rugi. Kalau ijarah boleh, dari awal sudah bayar nggak masalah. Sumur belum jadi sudah bayar duluan nggak apa-apa. Nah, kalau ji'alah bersifat ghairul lazim, tidak mengikat, yang dibatalkan sepihak. Nah, jadi boleh dibatalkan sepihak. Sedangkan kalau ijarah bersifat lazim, mengikat, ya sampai selesai itu. Sampai selesai penggalian sumur tadi. Penerima ji'alah tergantung dengan keberhasilan dalam pekerjaan, akad ji'alah tetap sah walaupun pekerjaan tidak mau menerima ji'alahnya. Jadi misalkan ketika barang sudah ketemu, setelah itu diberikan kepada orang yang ja'il, mau diberi upah, tidak mau, tetap sah. Ya, karena itu akad tabarruk, ya, akad sukarela. Selanjutnya berakhirnya akad ji'alah. Kapan? Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa ji'alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pihak kedua melaksanakan pekerjaan. Ya, jadi saya tadi yang woro-woro itu batal sudah selesai. Tidak ada, sudah ketemu sudah. Atau biarkan sudah, tidak usah dicari. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat pembatalan itu tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila salah satu pihak membatalkan ji'alah sebelum pekerjaan diselesaikan, maka keadaan ini tidak memunculkan keadaan hukum. Apabila pihak pertama membatalkan ji'alah ketika pekerjaan sedang berlangsung, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, pihak pertama wajib membayar upah kepada pihak kedua sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakan dia. Artinya barang tadi kan hilang, saya bilang woro-woro. Ada orang sudah terlanjur mencari sampai sehari 2 hari, dia kan pasti sudah mengeluarkan modal, tenaga, membiayai, tahu-tahu dibatalkan, ya sebelum ketemu. Apakah wajib dibayar? Wajib. Ya habis berapa, makannya berapa, misalkan ongkos keringatnya berapa, ya harus dibayar. Dengan kadar sudah berapa hari dia mencari. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaat dan barokah. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan konsep ji'alah dan konsep syirkah. Kalau ada yang tidak dipaham, silahkan langsung tanyakan di forum diskusi yang sudah saya buat di Learning Management System YN Jember di pertemuan ke-6 hari Kamis ini. Ya, terima kasih. Ilahuna wa lafaminkum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.